Bagaimana nasib kita kalau Antam sudah ada palsunya? Teman-teman, Antam sudah ada palsunya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ronald. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku mau sedikit memberikan informasi singkat aja, karena aku juga belum terlalu mendalami topik ini ya. Aku baru akan mulai riset. Jadi teman-teman, Antam itu sekarang sudah ada yang berani membuat palsunya teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang dari dulu sudah ngikutin channelku, kalian pasti tahu kalau aku sendiri itu agak kurang suka sebetulnya dengan Antam. Sebetulnya ada dua alasan utama kenapa aku nggak suka sama Antam teman-teman. Yang pertama itu karena yang jelas harga atau spreadnya, selisih antara harga beli dan harga jualnya itu terlalu jauh. Itu membuat kita kalau mau investasi emas Antam itu sebetulnya potensi kerugian lebih besar atau jauh lebih besar ketimbang potensi keuntungannya teman-teman. Dan yang kedua itu adalah mengenai packagingnya. Nah, aku akan lebih banyak membahas mengenai ini. Kalau kita membeli Antam teman-teman, terutama orang-orang bilang kan yang baru itu Antam Press ya, itu primadonanya sekarang. Nah, mari aku mau mengajak teman-teman semuanya berpikir. Yang kita beli itu emasnya atau kemasannya teman-teman. Pasti kita bilang emasnya dong. Sedangkan misalkan saya punya Antam Press, lalu saya sobek, saya buka, kemudian saya jual ke teman-teman dalam posisi sudah terbuka. Apakah teman-teman mau menerima? Atau teman-teman mau beli atau enggak? Padahal itu emas loh, tetap emas. Apakah teman-teman masih mau beli? Kemungkinan besar enggak, ya kan? Nah, jadi pertanyaan diulang lagi. Pada saat kita membeli Antam Press, yang kita beli itu adalah kemasannya, sertifikatnya, dalam tanda kutip, sertifikatnya, atau kartu luarnya, atau emasnya, teman-teman. Nah, kendala ini sebetulnya itu menjadi poin jualannya Mas Antam ya. Sertifikasi, aman, tidak bisa ditukar, dan lain sebagainya. Aku pernah membuka emas Antam, aku sobek ya. Bukan Antam sih, yang aku buka itu adalah Lotus Archie ya. Tapi kemasannya itu sama-sama Certi A ya teman-teman. Kalau kita buka, memang akan meninggalkan sebuah marka atau tulisan yang tidak bisa di reverse. Jadi akan ada tulisan seal open mengelilingi seluruh kartunya, dan itu tidak akan bisa hilang meskipun kita tempel atau mungkin kita lem lagi gitu ya, itu akan masih kelihatan. Nah, packaging Antam atau packaging emas yang seperti ini sebetulnya buat aku agak kurang bagus. Kenapa? Karena satu, kalau dibuka kan rusak, dan itu value jualnya sudah hilang. Kita kalau misalnya membeli emas dengan packaging seperti ini, kita nggak bisa ngecek emasnya itu asli apa nggak teman-teman ya, karena kan kita nggak bisa tes. Kalau mau ngetes emas itu kemungkinan besar yang paling umum dilakukan adalah dengan dua cara. Yang pertama dengan cara gosok, yang kedua dengan timbang air. Dua-duanya tidak bisa dilakukan dengan emas yang di pack seperti itu ya teman-teman. Sedangkan kalau di packingannya dibuka, harganya rusak menjadi harga cokim biasa. Maka dari itu aku sebetulnya sangat condong mendorong teman-teman, terutama yang kontak ke aku ataupun teman-teman yang datang ke toko, untuk aku bukakan nih. Ini ada alat investasi yang namanya cokim. Ya, alat investasi emas yang namanya cokim. Spreadnya jauh lebih kecil ya, dan dijualnya juga gampang dan lain sebagainya. Aku memberikan edukasi tersebut. Nah, jadi ini aku tampilkan ada beberapa foto dokumentasi, bukan punyaku, aku belum pernah menerima ya. Ini ada dari teman-teman sesama toko emas. Penampakan Antam palsu seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, sebetulnya akan sangat susah sekali untuk menentukan bahwa barang tersebut ini palsu atau asli, karena ya memang dibikin mirip. Tapi kemungkinan besar karena melihat bentuk yang seperti ini ya teman-teman ya, serial number yang berada di dalam emas batangan tersebut itu dicap, bukan digrafir atau bukan di laser. Maka dari itu kemungkinan besar angkanya itu sama
ya, angka serial numbernya dari emas yang palsu itu sama ya, karena mereka dicap. Nah, terlebih dari itu aku nggak bisa ngomong apakah CertiI-nya asli atau CertiI-nya palsu. Aku juga nggak bisa ngomong karena aku belum pernah melihat fisiknya secara langsung. Jadi maka dari itu yang aku tadi sampaikan, aku hanya akan memberikan sebuah warning aja ke kalian. Hati-hati kalau membeli emas ya. Lebih baik mungkin kalau belinya di tempat yang lebih terpercaya seperti toko emas yang sudah lama dan lain sebagainya, atau yang kalian kenal ownernya. Itu kemungkinan besar untuk mendapatkan emas yang palsu itu kayaknya lebih kecil ya, karena kita pastinya lebih hati-hati. Nah, tapi kalau kita melihat potensinya pun, mereka akan menjual, orang-orang yang memiliki emas antam yang palsu ini, kemungkinan mereka akan menjual ke toko emas. Jadi sebagai konsumen sih seharusnya kalian lebih apa ya, lebih nggak lebih berbahaya lah ya, lebih aman lah ya. Tapi ya ini warning aja buat kalian, jadi kalian juga harus berhati-hati dalam membeli emas antam. Oke teman-teman, segitu dulu updateku hari ini, semoga membantu buat kalian. Jangan lupa buat teman-teman yang baru muncul di channel ini, silahkan like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Segitu dulu teman-teman, saya Ronald undur diri, bye-bye.